Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita malam ini masih dalam tema filsafat kebebasan, cuma dengan angle yang agak berbeda. Kemarin kita sudah ngomong John Stuart Mill, kemudian ada juga Soekarno dengan kemerdekaannya. Malam ini kita masuk ke dunia yang namanya teologi. Jadi teologi itu ilmu yang logos, yang ngomong tentang theos. Theos itu Tuhan. Kalau dalam bahasa ilmu filsafat ada yang mendefinisikan teologi itu faith seeking understanding. Faith itu keimanan, seeking itu mencari, understanding itu pemahaman. Jadi iman yang nyari pemahaman. Bedanya sama filsafat, kalau teologi itu percaya dulu sama Tuhan, terus baru nyari dasar rasionalnya. Kalau filsafat, nyari dasarnya dulu baru percaya. Oke, kenapa sih iman itu apa ndak bisa? Ndak usah dipahami, pokoknya dipercaya saja. Kan banyak teman-teman kita sih ngono, pokoknya percaya wae, ndak usah tekok neko-neko, malah bulat. Bisa. Cuma antara iman yang dipahami dengan iman yang tidak dipahami itu kedalaman dan derajatnya beda. Makanya di banyak ayat, banyak hadis kita sangat didorong untuk mikir. Karena dengan mikir yang semakin dalam itu korelatif dengan iman kita yang semakin dalam. Karena kita semakin paham. Kalian kan juga gitu. Kalau percaya sesuatu tapi gak paham kan gak enak. Kalau tanya temenmu, ngapain sih harus ke sana? Pokoknya percaya melu wae, kan gak mantep. Tapi kalau jelas kenapa kesananya itu kan lebih mantep. Pokoknya ada. Pokoknya enak-enak. Itu meskipun enak, tapi kan kamu kalau bertanya-tanya kan gak terlalu yakin, masih ragu-ragu. Tapi kalau jelas kenapa sih kok enak? Oh, di sana makan gratis, ngombe gratis, sak karepe dhewe. Nah, itu lebih mantap. Iman juga begitu. Meskipun nanti ada sekelompok umat beragama yang tidak suka, iman tidak usah dipahami, pokoknya dipercaya wae. Karena takut dengan dipahami, imannya jadi rusak. Ada yang pikirannya gitu. Dan boleh-boleh saja wong pikiran-pikirannya dewe, kamu nggak usah protes. Ya kan, orang punya tipe berpikir apa aja kan monggo. Yang nggak boleh kan sikut-sikutannya. Kalau orang punya gaya beragama kayak gimana juga monggo. Malam ini kita ambil salah satu tokoh yang harusnya umat Islam Indonesia paham. Karena hampir semua umat Islam Indonesia ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu biasanya kalau bidang teologi atau kalam, kiblatnya kan Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Cuma saya tidak tahu di Indonesia tidak terlalu semangat untuk belajar tokoh-tokoh ini secara
mendalam. Kalian kan pokoknya wis manut simbah-simbah, manut ustad-ustad, manut diajari apa ya itu. Tapi sebenarnya pertanggungjawabannya harus serius. Kalau kalian ngaku Syafi'iyah misalnya, ya harus ngerti Imam Syafi'i itu apa dan siapa, pikirannya bagaimana. Karena orang-orang ini kan rujukan kita. Dia bertanggung jawab atas pikirannya sendiri, kita juga bertanggung jawab atas pendapat kita sendiri. Maka kita harus ngerti. Kalau kamu kejeglong, jangan salahkan petanya, jangan salahkan GPS-nya. Ya salahmu dewe jeglong. Kamu kan gak bisa marah-marah ke Google, ke GPS ndak mutu. Salah dewe kamu manut. Maka biar gak kejeglong, kamu harus ngerti apa dan siapanya. Makanya sengaja malam ini saya ngangkat Abu Hasan Al-Asy'ari. Meskipun sebenarnya kalau ngomong kebebasan itu lebih nikmat kalau saya ngomong tokoh-tokoh Mu'tazilah. Karena yang jelas punya ideologi bebas itu Mu'tazilah. Cuma ya kalau tak kasih Mu'tazilah, kalian tidak akan kenal orang ini. Kamu kan harus tanggung jawab pada orang ini kan, idolamu kan ke situ. Maka malam ini terpaksa saya bawa orang ini, meskipun beberapa kesimpulannya sebenarnya agak antitesis dengan kebebasan. Tapi kita lihat nanti gimana pandangannya tentang kebebasan manusia. Oke, bismillah. Dimulai. Nama lengkapnya itu Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Abi Burdah bin Abu Musa Al-Asy'ari, keturunan ke-9 dari Abu Musa Al-Asy'ari. Yang pernah belajar ilmu kalam pasti dengar nama ini, Abu Musa Al-Asy'ari, salah seorang sahabat Nabi yang nanti jadi pengikutnya Ali waktu tahkim. Dan nanti dia punya keturunan ke-9 yang dikenal sebagai Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan itu kunyah. Apa kunyah itu kalau di Indonesia ya? Kunyah itu nama Arab itu ada variasi-variasinya. Ada kunyah, ada lakob, ada nasab, ada nisbah. Di luar namanya sendiri isim. Jadi ada 5 variabel. Kalau barat kan paling punya nama depan, nama belakang. Tapi kalau di Arab bisa 5 variasi. Kalau isim itu namanya sendiri. Kalau kunyah ini biasanya yang pakai abu atau Ummul Mukminin, Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Ubaidah. Namanya bukan Ubaidah. Abu ini berarti dia punya anak namanya Ubaidah. Abu Hasan Al-Asy'ari berarti dia punya anak namanya Hasan. Ini namanya kunyah. Di bawah kunyah ada nasab. Kalau nasab itu yang bin atau binti atau ukhti atau akhu, itu nasab. Titik-titik bin siapa, titik-titik binti siapa, titik-titik akhu siapa, itu namanya nasab. Nanti ada nisbah. Nisbah itu yang misalnya orang Kufah terus jadi Al-Kufi. Misalnya ikut torekotnya Rumi, kadang disebut juga Ar-Rumi. Kalau jamaah Masjid Sudirman berarti Sudirmani. Harus lengkap ya, jangan dipotong separuh. Kalau dipotong separuh jadi asyik. Ya, jadi itu. Atau kalau takmir ya disebut at-takmiri. Ya, apa tuh. Jadi itu namanya nisbah. Ada lagi lakob. Kalau lakob ini julukan, nama panggilan. Abu Lahab, Abu Jahal, itu lakob, bukan nama asli. Nama aslinya bukan itu. Orangnya sendiri mungkin nggak tahu bahwa nanti dalam sejarah Islam namanya ditulis jadi Abu Jahal dan Abu Lahab. Karena kan secara historiografi itu kan karena para ahli sejarah Islam
menyebut lakopnya karena saking nakalnya dia, saking kurang ajarnya sama Nabi, terus disebut Abu Jahal sama Abu Lahab. Yang suka kucing disebut Abu Hurairah, ya kan? Nah nanti banyak sahabat-sahabat yang punya lakop. Ya nanti yang suka rokok berarti disebut Abu Dukhon. Yang ya kan tidak apa-apa toh. Yang suka makan kan ada yang disebut Abdul Butun. Itu lakop namanya, julukan. Itu bedanya. Jadi nulis silsilah sama tata namanya orang Arab itu satu keluarga kitabnya bisa ratusan halaman karena panjang. Lakopnya bisa macam-macam. Kadang pindah ke daerah A julukannya apa, daerah B julukannya apa. Oke. Abu Hasan al-Asy'ari ini lahirnya 260 Hijriah, meninggal 270 Hijriah. Ya, umurnya salah itu nulisnya. Jadi enggak, itu tak tulis begitu 260 atau 270 Hijriah. Jadi saya tulis begitu karena momen lahirnya Abu Hasan al-Asy'ari itu diperdebatkan. Yang jelas orang ingatnya Abu Hasan al-Asy'ari itu lahir ketika Al-Kindi meninggal. Nah, tahunnya Al-Kindi meninggal juga diperdebatkan. Susah ya. Terus disamakan juga dengan hilangnya raibnya Muhammad bin Al-Hanafiyah, Imam Mahdi. Nah, itu juga diperdebatkan tahun berapa hilangnya itu sebenarnya. Jadi akhirnya ora jelas tanggal lahirnya. Yang jelas Abu Hasan al-Asy'ari ini hidup di fase ketika Abbasiyah surut. Abbasiyah itu kan para ahli sejarah biasanya dibagi 3 itu. Ada fase awal. Fase awal ini orang kadang menyebutnya monarki konstitusional. Jadi masih percaya dengan konstitusi meskipun kerajaan. Masih percaya dengan konon, undang-undang negara yang basisnya ya syariah, tapi kan ada konstitusi, bukan orang. Kemudian fase kedua mulai agak ekstrim, jadi monarki absolut, pusatnya raja. Fase ketiga ya sejak setelah mulai surutnya peradaban rasional Islam itu fase menjelang runtuh. Jadi dari percaya pada undang-undang, kemudian percayanya pada tokoh, setelah itu runtuh. Nah itu bisa kita kiaskan sama Indonesia. Hati-hati loh. Kalau sekarang orang mikirnya hanya tokoh siapa yang kita pilih jadi pimpinan, kemudian kita gegeran harusnya tokoh A, harusnya tokoh B, itu alamat sebentar lagi ada fase ketiga. Kita akan runtuh. Fase pertama masih setia dengan undang-undang, masih setia dengan aturan, dengan hukum. Hari ini kan mungkin lebih banyak ke tokoh. Kalau ada aturan yang tidak cocok dengan karepnya tokoh, itu biasanya aturannya yang diganti. Nah itu berarti tokoh ini mulai monarki absolut. Nah kalau sudah lewat sini, nanti akhirnya biasanya lama-lama runtuh. Karena begitu tokoh, orang akan punya kiblat sendiri-sendiri. Yang satu milih A, yang satu milih B, dan akhirnya tawuran. Kalau sudah tawuran itu tidak ada kalah, tidak ada menang, sama-sama bonyok. Jadi sama-sama ajur-ajuran. Oke, jadi kita saksikan saja, kan kita nggak usah ikut-ikut. Ya, toh kita ikut tawuran juga nggak dapat apa-apa. Sama kayak emasnya Olimpiade, kita ikut dada-dada, ya yang dapat 5M kan yang kita dadai. Kita nggak dapat apa-apa. Oke, maghrib disuruh dada-dada dan mau saja. Kemarin kan gitu malam-malam. Oke, jadi Abu Hasan Asy'ari ini anak yatim. Nanti ibunya nikah lagi
saat dia umur 10 tahun. Nikahnya dengan guru besarnya Mu'tazilah, namanya Abu Ali Al-Jubai. Jadi dia ini anak tirinya Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali Al-Jubai ini salah satu tokoh Mu'tazilah, zaman jayanya Mu'tazilah. Jadi dia anak tiri, ya karena anak tiri maka dia disayang sama bapak tirinya, kalau enggak ditinggal sama ibu tirinya. Apalagi dia ini pinter, sejak umur 7 tahun sudah hafal Quran. Jadi sekarang kan juga banyak, kecuali kita yang enggak. Ya apa-apa tuh, masa semuanya hafal, kan fardu kifayah. Wakilkan ke orang lain yang hafal. Ya. Oke. Jadi umur 7 tahun sudah hafal Quran, dididik habis-habisan oleh Abu Ali Al-Jubai, sampai kemudian jadi andalan tokoh-tokoh Mu'tazilah. Dia termasuk golongan Mu'tazilah muda. Jadi pinter debat, cerdas, di era ketika umat Islam sedang deklinasi, mau runtuh, termasuk dunia pemikirannya. Saat itu ada puluhan mazhab yang beredar, bersaing rebutan jamaah. Aliran fikih, aliran tasawuf dengan torekotnya, termasuk aliran kalam. Sampai kemudian muncul upaya-upaya memurnikan ajaran Islam, Abu Hanifah dan kawan-kawan, yang nanti dikenal mazhab fikihnya cenderung rasional. Cuma Abu Hanifah dan kawan-kawan ini melihat bahwa ketika terlalu banyak mazhab, umat Islam sendiri yang bunuh diri. Sama kan, kalau terlalu banyak partai kita sumpek sendiri. Ojo ake-ake, sedikit aja, wong ya platformnya sama. Nah, untuk ngatasi mazhab yang macam-macam ini, Abu Hanifah dan kawan-kawan bikin yuk kita kembali ke Al-Quran dan hadis. Cuma plus, untuk kembali pada Quran dan hadis kan kita butuh ilmu. Untuk paham ilmu kita butuh pendaya gunaan akal. Jadi nas iya, akal iya. Cuma kemudian dalam perkembangannya muncul ekstrim-ekstrim. Yang terlalu berat di nas nanti melahirkan aliran formalisme. Yang paling ekstrim lahir Khawarij. Yang terlalu berat di akal melahirkan kelompok rasionalisme Mu'tazilah dan kawan-kawan. Sampai nasnya diturunkan jadi ranking 2. Ada lagi satu terlalu berat di mistik, sampai imam-imamnya disebut maksum, kelompok Syiah. Dan itu perdebatan habis-habisan zaman itu. Di era yang semacam ini muncullah Abu Hasan Asy'ari dari kubu Mu'tazilah. Nah, setelah jadi Mu'tazilah puluhan tahun, diperkirakan sekitar 30-an tahun, pada umur 40, Abu Hasan Asy'ari ini sadar punya gagasan baru lah. Nanti sadar dianggap pingsan. Ya, punya ide baru, punya meletik pikirannya. Sadar bahwa Mu'tazilah itu juga nggak benar-benar amat. Setelah selama ini digeluti puluhan tahun, baru dia muncul ada bibit-bibit, wah ini kok ini nggak pas ya. Itu setelah Mu'tazilah kalah. Jadi Mu'tazilah itu kan puncaknya zaman Al-Ma'mun. Nanti zaman Al-Ma'mun itu dia melakukan mihnah akuisisi. Akuisisi itu ujian keimanan. Jadi barang siapa yang ideologinya nggak Mu'tazilah, ya berurusan sama pemerintah dianggap makar. Jadi itu bahayanya kalau agama
selingkuh sama negara. Karena saling memanfaatkan. Negara memanfaatkan agama untuk menguatkan posisi politiknya, agama memanfaatkan negara untuk menyebarkan ideologinya. Dan itu yang terjadi zaman Mu'tazilah. Para ulama diuji, dites. Kalau jawabannya beda dengan pandangannya Mu'tazilah, ya dihukum. Kecuali dia mau, ya saya tobat, saya manut sampean yang benar, itu baru dilepaskan. Kalau enggak, ya disiksa terus. Meninggal juga enggak apa-apa, gantinya banyak. Itu zaman Mu'tazilah jaya. Nah, nanti lama-lama ya digituin kan juga banyak yang berontak. Apapun yang terjadi, kalau kekerasan, penindasan, siapapun yang ditindas, lama-lama dia pasti berontak, bales. Dan di situ titik balik jatuhnya Mu'tazilah, munculnya Salafiyah, Ahmad bin Hanbal dan kawan-kawan unggul zaman Al-Mutawakkil. Begitu Al-Mutawakkil menguasai, keadaan berbalik, dan sebaliknya sekarang Al-Mutawakkil balik ngejar-ngejar orang Mu'tazilah. Di era ketika Mu'tazilah dikejar-kejar, popularitasnya hilang, namanya jatuh, mau runtuh, inilah Abu Hasan Asy'ari melahirkan gagasannya yang nanti dikenal sebagai Asy'ariyah. Ya terserah analisis para peneliti, apakah itu strategi politik ataukah itu memang sadar beneran. Konon katanya sebelum dia balik dari Mu'tazilah ke Asy'ariyah, sempat mimpi 3 kali bertemu Nabi Muhammad, suruh pindah madhab. Jadi Nabi Muhammad datang terus bilang ke Abu Hasan Asy'ari, ya Abu Hasan Asy'ari, yang benar itu Ahlul Hadis, bukan Mu'tazilah, pindah ya. Ternyata nggak pindah-pindah. Besoknya mimpi lagi, ditemui lagi sama Nabi, Abu Hasan Asy'ari, kamu kan sudah tak bilangin, pindahlah dari Mu'tazilah. Masih ragu-ragu juga. 3 kali ditemui Nabi terus, oh berarti benar ini, aku disuruh pindah. Sejarahnya ada yang begitu. Ya saya tidak tahu, mungkin ya saya mau ngerti besok Nabi Muhammad datang dalam mimpimu, mas, ojo NU, gantilah. Yang benar bukan Muhammadiyah, coba kamu pindah. Jangan-jangan gitu. Siap nggak kamu pindah madhab kalau mimpi ketemu Nabi? Kan banyak di berita-berita itu kan, mimpi ketemu Yesus terus pindah Kristen, mimpi ketemu Nabi pindah Islam, kan gitu. Kapan-kapan kita bikin penelitian ya, sejauh apa kuatnya sebuah mimpi untuk bikin orang konversi. Oke, ya cuma ndak enak ya kalau mimpi gitu. Kamu kan senangnya mimpi yang basah. Kalau yang kayak gitu nggak basah, kamu pening. Oke. Ya. Apa Nabi Muhammad ngerti NU nggak ya? Jangan-jangan nggak. Kalau nggak ngerti enak, kamu nggak mungkin diimpiin Nabi Muhammad suruh pindah dari NU apa dari Muhammadiyah. Oke. Kitabnya ini bagi yang suka sama Abu Hasan Asy'ari, mungkin yang sedang kuliah mau bikin skripsi atau tesis, cari 5 kitab itu. 5-5-nya bisa kamu download gratis online. Yo, serato bola bahasa Arab. Nggak apa. Yo, terjemahannya kelihatannya ada. Ibanah banyak, beberapa pesantren ngaji. Al-Luma yang jarang ketemu itu, jarang dibahas, Usulu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maqalatul Islamiyin banyak. Yang jarang dibahas juga Risalah Fil Istihsanil Khaud. Itu jarang. Khaud fi ilmi kalam, itu tulisannya gitu. Kalau Ibanah sama Al-Luma ini, jadi Imam Asy'ari itu awalnya cenderung dari Mu'tazilah yang sangat rasional. Begitu tobat pertama, dia pro Ahlul Hadis, Ahmad bin Hanbal dan kawan-kawan. Tapi kemudian selanjutnya rasionya dipakai lagi dan lahirlah Asy'ariyah. Dia pingin tengah-tengah antara rasional dan Ahlul Hadis. Nah,
Ibanah dan Al-Lum'a ini masih pro ahli hadis. Ibanah itu banyak ngeritik pikiran-pikirannya Mu'tazilah, sama kayak Al-Lum'a. Kalau Ibanah ada sekitar 15 bab, kalau Al-Lum'a itu sekitar 7 bab. Tapi Al-Lum'a jauh lebih sistematis. Kalau Ibanah jauh lebih nakli, dia pakai dalil-dalil nas. Kalau Al-Lum'a itu banyak pakai rasio, pakai akal. Nah, nanti mengkristal dalam usulu ahlus sunnah wal jamaah. Ini nanti yang mungkin antara lain yang bikin pikiran-pikirannya Abu Hasan Asy'ari lah nanti yang disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Kalau maqalatul islamiyin ini isinya aliran-aliran dalam Islam. Nanti maqalatul islamiyin ini menginspirasi Syahrastani yang nulis Al-Milal wan Nihal, menginspirasi Al-Baghdadi yang nulis Al-Farqu Bainal Firaq. Saya ngomong judul-judul gini kalian nyambung dah. Wis yang penting ngerti judulnya, pernah dengar, alhamdulillah. Syukur-syukur tertarik. Kalau risalah fil istisanil khaud fi ilmil kalam, ini baru yang beberapa malah agak membela Mu'tazilah dan ilmu kalam yang rasional, termasuk orang-orang yang tidak setuju sama ilmu kalam, yang mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan ilmu kalam. Itu dijawab oleh Imam Asy'ari di risalah fil istisanil khaud. Itu 5 masterpiece-nya Abu Hasan al-Asy'ari. Yang tertarik silahkan dibahas, termasuk sifat-sifat Allah dan macam-macam, itu bisa dicari di situ. Oke, terus cara berfikirnya Abu Hasan Asy'ari. Jadi Abu Hasan Asy'ari itu orang yang lengkap. Sebelum jadi ahli kalam, dia ahli fikih dan hadis. Guru-guru awalnya itu. Cuma setelah ketemu Abu Ali Al-Jubai, dia banyak dapat kalam yang rasional. Jadi dia kuat di nakli, kuat juga di rasio. Dua-duanya dipakai. Cuma nanti Abu Hasan Asy'ari mendeklarasi rasio itu tidak boleh diposisikan di atas wahyu, di atas nas. Rasio itu hanya alat. Kalau alat ya posisinya nggak boleh atas, hanya cara. Nanti kita lihat ya, pembelaan sekaligus kritiknya. Orang yang belajar Abu Hasan Asy'ari agak serius kadang-kadang bingung, ini orang pro rasio atau anti rasio, setuju nas atau tidak setuju nas. Itu kadang-kadang agak bolak-balik, karena memang harus paham konteksnya. Di kitab yang Istihsan tadi, dia sebenarnya sedang membela orang-orang yang diserang oleh kelompok nas, orang-orang yang bermain rasio. Nah, yang ketiga selain nakli sama rasio, akal. Agama itu kan isinya 2, akal sama rasio. Ada juga gaya moderat, sintesis. Jadi kan zaman Asy'ari itu pikiran saling tabrakan, Qadariyah, Jabariyah, Mujasimah, Mu'tazilah, Ahlul Hadis, Ahlul Ra'yu, selalu tabrakan. Dan ini bikin orang geger. Umat Islam terancam. Ada yang ekstrim kayak Khawarij, semua kafir kecuali Khawarij saja. Jadi jumlah umat Islam tinggal sedikit. Wong kafir kabeh. Yang benar hanya sak kelompok itu, lama-lama habis. Jadi kalau bagi teman-teman kita yang suka mengkafirkan, sebenarnya umat Islam Indonesia itu tidak mayoritas. Katanya siapa? Wong yang Islam cuma mereka kok. Jadi minoritas Islam di Indonesia itu. Yang lain kan kafir kabeh, bukan Islam. Jadi, nah, Imam Asy'ari pinginnya sintesis. Jangan ekstrim lah, masing-masing ya dilihat konteksnya. Misalnya tentang Al-Quran, kodimnya Al-Quran. Zaman Mu'tazilah itu diantara pertanyaan ujiannya, Quran itu kodim apa makhluk?
Bagi Mu'tazilah, Quran itu makhluk. Kalau dia qadim, berarti beda sama Mu'tazilah dan diakuisisi. Karena bagi Mu'tazilah, Allah itu harus tidak punya atribut apapun. Gak boleh ada apapun yang ditempelkan di zatnya Allah, karena berakibat ada dua hal yang setara sama Allah. Kalau Allah qadim, Quran kok juga dibilang qadim, berarti ada dua Tuhan. Itu katanya Mu'tazilah. Katanya ahlu hadis, ya ndak, Al-Quran itu qadim. Kenapa? Karena dia kalamullah. Kalam itu kan memang sifatnya Allah, jadi dia qadim. Maka pendapat ini kan beda zaman Mu'tazilah. Maka diakuisisi, ditanyain, menurutmu Al-Quran qadim apa makhluk? Kalau berani jawab qadim, alamat tidak selamat. Zaman itu begitu akuisisinya, antara lain. Ini kan debat. Orang awam kan tinggal milih kiblatnya siapa. Nah, Imam Asy'ari datang, sebentar ayo diposisikan yang benar. Yang dimaksud Quran itu apanya? Kalau hurufnya, kalau status duniawinya yang pakai bahasa Arab, yang ada tulisannya, yang dicetak di HP-mu itu kan kamu menyebutnya juga Quran. Ya itu ya jelas makhluk. Yang lebih banyak ngaji dibandingkan yang punya HP. Kan sering HP-nya ngaji sendiri, yang punya malah main game. Sering gitu kan. Nah, itu katanya Asy'ari, ya itu jelas makhluk. Tetapi hakikat Al-Quran itu sendiri sebagai kalamnya Allah, karena kalam ini sifat, maka dia qadim. Ya level apa dulu kalau ngomong Al-Quran itu? Kalau level yang kamu pegang tiap hari, yang ada tulisannya, ada tintanya, wong ya pabriknya ada, ya ini makhluk. Cuma kandungannya yang sifatnya kalamnya Allah itu qadim. Nah, itu tentang Quran. Ini namanya sintesis. Melihat Tuhan misalnya, kan ada perdebatan. Katanya Mu'tazilah, tidak mungkin kita besok bisa melihat Tuhan meskipun ada ila rabbiha nadhira di surat Al-Ghasyiyah itu. Tidak. Kenapa? Melihat itu kan pakai mata. Sementara mata itu kuatnya, bisanya hanya lihat yang fisik. Allah itu tidak fisik. Jadi mata kita nggak mungkin bisa melihat. Jadi nggak mungkin besok kita bisa melihat Tuhan. Lawannya orang-orang Mujasimah, katanya mereka, ya Allah melihat, ya pakai mata ini, berarti fisik dong. Yang nggak apa-apa, ya suka-suka Allah dong, fisik. Mujasimah. Nah, Imam Asy'ari datang masuk. Ya kalau Al-Quran bilang besok kita bisa melihat Allah, pasti kita bisa melihat. Cuma caranya gimana, ya kita tidak tahu. Nah, maka Imam Asy'ari itu dikenal punya dua jurus. Yang pertama bila kaifa, yang kedua bila tasbih. Jadi Allah maha kuasa enggak? Ya, kayak gimana kekuasaannya Allah? Bila kaifa, wala tasbih. Gak usah diserupa-serupakan. Kekuasaannya Allah itu kayak kita menguasai laptop, tidak usah kayak gitu. Nah, itu jurusnya Imam Asy'ari. Kalau sudah mentok bila kaifa. Nah, itu bisa kamu pakai kalau sedang judek ditanya macam-macam. Bila kaifa, wish, pokoknya dipercaya lah. Ya. Jadi itu caranya Imam Asy'ari melakukan sintesis. Ya banyak di situ saya sebut, nanti fokusnya akan berubah karena malam ini kita hanya fokus pada kebebasan manusia. Yang jelas yang terakhir, karakternya Imam Asy'ari itu teosentris. Ini cirinya kajian kalam. Awal dan akhirnya selalu dari Tuhan menuju ke Tuhan lagi. Manusia cuma dilewati. Jadi berhentinya tidak di manusia. Bandingkan dengan teologi-teologi baru yang kontemporer, dari Tuhan untuk manusia. Kalau bagi teologi lama itu dari Tuhan ya untuk Tuhan. Agama itu dari Tuhan untuk Tuhan. Kalau
teologi baru itu kebanyakan dari Tuhan untuk manusia. Fokusnya manusia, antroposentris. Kalau teologi lama itu dari Tuhan untuk Tuhan. Maka yang dibahas Tuhan, nggak pernah bahas manusia. Dalam ilmu kalam nggak pernah dibahas kenapa kok Abbasiyah itu lemah, sekarang mau jatuh. Kenapa kok ada pangeran yang saling bunuh-bunuhan, kenapa nggak ada. Pokoknya gimana caranya besok bisa melihat Tuhan apa enggak. Besok itu orang yang dosa besar itu bisa masuk neraka apa enggak. Atau orang mukmin yang dosa besar dia masih mukmin apa enggak. Itu perdebatannya panjang, berdarah-darah bisa bunuh-bunuhan. Ya kan panjang kan itu. Orang dosa besar, yang sini bilang dosa besar itu ya kafir, yang sini bilang ya masih mukmin lah, jangan usah menghakimi. Oh ini bisa panjang urusannya. Apalagi kalau dari Islam kok terus jadi kafir, itu kan namanya murtad. Dan orang murtad harus dibunuh, perang sudah. Jadi implikasinya ke situ. Oke, itu kalam. Yuk kapan-kapan nanti kita masuk ke fase kajian filsafat yang kalam, falsafah kalam. Entah kapan, nunggu wahyunya. Oke. Nah, ini penting. Sebelum menuju kebebasan harus jelas perannya akal. Itu saya sebut 3 aliran paling populer yang bahas tentang akal: Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Isu akal itu kan ada 4 dalam kalam. Yang pertama, akal bisa nggak tahu Tuhan itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, akal bisa nggak tahu Tuhan itu kayak gimana, sifatnya apa saja dan macam. Nggak usah buka Quran, kira-kira akal bisa nyampe nggak tentang Tuhan, sifat-sifatnya dan lain sejenisnya. Yang ketiga, isu akal bisa tahu nggak mana baik mana buruk. Dan yang keempat, akal bisa ngerti nggak mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan dari baik dan buruk tadi. Itu kalau diringkas pendapatnya itu. Kalau Mu'tazilah, akal bisa semua. Akal bisa kok tahu Tuhan itu ada, gampang, dalilnya banyak. Akal bisa nggak tahu sifat Tuhan, ihwalnya Tuhan? Bisa. Kalau dia Tuhan berarti dia harus serba maha, maha penyayang, maha pengasih. Tidak pakai Al-Quran juga bisa, katanya Mu'tazilah. Asal akal bisa tahu baik buruk, pasti bisa. Ya kan? Tidak usah buka Quran, ya maling mesti jelek, nikah mesti baik, kalau kawin belum nikah jelek. Ya kan? Itu pakai akal aja, kamu nggak perlu cari dalilnya, sudah ngerti. Nggak perlu nyari ayat berapa, itu sudah ngerti. Yang bingung itu kan kalau yang rokok itu, rokok itu baik apa buruk. Nah itu kamu debat sekarang. Kalau mahal pas nggak punya uang ya jelek. Kalau mahal tapi uangnya banyak ya baik. Itu bagi Mu'tazilah bisa lah. Nggak butuh Quran, nggak butuh sunnah kalau yang itu. Akal tahu nggak yang harus dilakukan dan yang tidak? Ya tahu lah. Wong baik buruk aja tahu. Pasti dia juga bisa mendeteksi apa yang harus dilakukan. Kalau ngerti maling itu jelek, ya berarti kan jangan maling kan gitu. Kalau ngerti nolong orang itu baik, berarti kan ya tolonglah orang. Nah itu Mu'tazilah. Kalau Maturidiyah, tak loncati. Kalau Maturidiyah, akal tahu 3 yang atas, tapi yang terakhir nggak tahu. Akal bisa tahu Allah, bisa tahu sifat-sifatnya Allah, bisa tahu baik buruk, tapi akal tidak akan bisa menjangkau mana yang boleh dilakukan, yang harus dilakukan, mana yang jangan dilakukan. Ini akal nggak tahu. Akal butuh agama, butuh wahyu. Akal tahu bahwa ngasih orang lain itu baik, tapi akal tidak bisa paham bahwa dari sekian hartamu kasihkan 2,5% itu yang wajib. Itu akal tidak akan tahu, katanya Maturidiyah. Tapi kalau sekedar baik buruk, akal tahu pasti. Nah itu Maturidiyah. Kalau Asy'ariyah, katanya Asy'ariyah, akalmu itu lemah. Dia hanya bisa nomor 1 tok,
bahwa menyimpulkan bahwa Allah itu ada. Akal tidak akan bisa tahu Allah itu sejatinya kayak gimana, tidak akan bisa tahu. Kalau diraba-raba bisa keliru. Iya, kalau pas yang maha penyayang, maha bijaksana, Allah maha perusak juga ndak. Allah maha, itu nanti pening kita. Detailnya gimana, hakikatnya gimana, kita butuh informasi biografis langsung dari Allah. Itu wahyu. Itu kan Allah cerita sendiri. Tenang aja, aku itu penyayang loh. Tenang aja, aku itu pemaaf loh. Itu dari wahyu. Kalau pakai akal, Allah nggak ada pemaafnya. Pokoknya yang salah dihukum, yang baik dikasih pahala. Kan cuma itu tok. Katanya Imam Asy'ari, ndak, akalmu terbatas, jadi ndak akan mampu. Terus baik buruk juga begitu. Akal itu kadang-kadang barang baik dianggap buruk, barang buruk dianggap baik. Misalnya misalnya kalian punya pacarmu sendiri nginep hotel kan, ya kamu bayarin sendiri, ndak nyusahin orang lain, suka sama suka, ndak ganggu orang, malah saling membahagiakan. Loh, itu kan nabi. Jeleknya di mana? Kok yang lain cerewet itu? Iri apa piye? Nah, akal bisa kayak gitu. Akal juga bisa, lah aku butuh makan, tetanggaku pelit banget, uangnya lebih-lebih nggak dikasih, tak curi aja deh, ini demi keadilan. Akal bisa kayak gitu. Loh, saya nyontek ini kan lillahi ta'ala Pak, ikhlas saya Pak, saya enggak. Loh, akal itu pinter kalau menjustifikasi yang belakang. Apalagi menentukan mana yang dilakukan sedih, pasti nggak bisa. Jadi katanya Asy'ari, ndak, akal itu ya bagus, penting, cuma dia sangat terbatas. Bisanya hanya nomor 1. Kalau sekedar menyimpulkan alam semesta yang kayak gini pasti ada Tuhannya, akal bisa. Tapi di luar itu ndak. 3 yang terakhir itu ndak. Ini Asy'ari. Dari sini mulai tergambar nanti positioningnya Asy'ari tentang kebebasan manusia.